Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jayanti dari SMK Negeri 2 Bandar Lampung. Hari ini saya akan menjelaskan tentang alur tujuan pembelajaran. Next. Ayo, Bapak ini ingat tentang profil. Ayo, ada yang ingat nggak ya, Bapak Ibu ya? Bumbu belajar Pancasila. Ya, profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong, apa ya satu lagi? Gotong. Oke, next. Berpikir kritis. Oke, next, Bu. Dari pembelajaran Ya sebelumnya. sudah. Ada ini capaian pembelajaran dan alur pembelajaran. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran. Next. Secara umum ada 2 langkah besar dalam penyusunan bakat ajar untuk satu mata pelajaran. Yang suatu mata pelajaran itu yang pertama harus disusun dulu apa yang ingin kita capai, yaitu capaian pembelajaran. Kemudian baru disusun menjadi dua rangkaian. Yang satu itu yang pertama kita harus penyusunan alur dan tujuan pembelajaran, dan yang kedua adalah pengembangan modul ajar. Jadi tidak bisa tiba-tiba untuk membuat capaian pembelajaran dengan dibuat dulu penyusunan alur tujuan pembelajaran. Alur tujuan pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir suatu fase. Alur ini disusun secara linier sebagaimana urutan kegiatan pembelajaran yang dilakukan dari hari ke hari. Jadi kayak tahapan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu modul ajar. Modul ajar itu seperti RPP, namun dilengkapi dengan berbagai materi pembelajaran, lembar aktivitas siswa, asesmen untuk mengecek apakah tujuan pembelajaran dicapai oleh siswa. Jadi modul ajar itu RPP yang sebenarnya tidak seperti RPP lama sebelumnya. Oke, next. Kita akan belajar tentang konsep alur tujuan pembelajaran, prinsip penyusunan alur tujuan pembelajaran, dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Next. Oke. Konsep tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran merupakan deskripsi pencapaian 3 aspek kompetensi, yakni pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yang diperoleh siswa dalam suatu atau lebih kegiatan pembelajaran. Disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu yang menjadi prasyarat menuju CP. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahapan kognitif, mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta pengetahuan konseptual, prosedural, dan metakognitif, tetapi juga mengikuti capaian kecakapan hidup, yaitu kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif, serta profil pelajar Pancasila yang tadi saya jelaskan di awal, yaitu beriman, berproyek. Konsep tujuan pelajaran. Secara operasional, komponen tujuan pembelajaran dapat memuat 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan yang dapat didemonstrasikan oleh siswa atau diaktualisasikan dalam bentuk produk atau kinerja, abstrak dan konkret, yang menunjukkan siswa telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran. Biasanya kompetensi ini menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati mengacu pada taksonomi Bloom. Contohnya yaitu peserta didik dapat menyajikan. Nah, menyajikan itu merupakan kata kerja operasional. Menyajikan solusi untuk menangani perubahan kondisi alam di permukaan bumi akibat faktor manusia. Oke. Konsep utama yang diperoleh siswa melalui pemahaman selama proses pembelajaran di akhir satu unit pembelajaran. Apa yang pengetahuan inti konsep utama yang diperlukan dipahami di akhir satu unit pembelajaran? Pertanyaan apa yang perlu dijawab oleh siswa tersebut?
itu adalah namanya konten ya. Konten itu seperti perubahan kondisi di permukaan bumi akibat faktor manusia. Itu contoh konten isi dari tujuan pembelajaran dalam mata pelajaran IPA. Oke, next. Yang terakhir adalah variasi. Variasi adalah sebuah keterampilan berpikir apa saja yang perlu dikuasai siswa untuk dapat menunjukkan keterampilan berpikir kreatif, kritis, dan tingkat tinggi seperti mengevaluasi, menganalisis, prediksi, dan lain sebagainya. Nah, keterampilan berpikir apa saja sih yang harus dikuasai siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran? Terus, gunakan keterampilan berpikir yang bervariasi, terutama menggunakan HOTS. Biasanya kan kita ini bikin soal tuh mudah-mudah. Nah, ini kita mencoba untuk ke HOTS yang lebih ke membuat nalar siswa untuk lebih berpikir kritis. Oke, next. Contoh tujuan pembelajaran dengan membuat 3 aspek yang telah dijelaskan, yaitu hukum Newton dengan menggunakan kata-kata sendiri dan menceritakan fenomena dalam keseharian menggambarkan hukum, merancang solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam bidang konservasi energi dalam skala rumah tangga. Itu contohnya, seperti catatannya itu kompetensi, kata kerja yang ditunjukkan, kata kerja aksi, terus konten, materi yang serta variasi, penggunaan keterampilan berpikir kritis. Dan ini adalah contoh tujuan pembelajaran. Kemudian next. Nah, di sini ada dari kesimpulan tujuan pembelajaran, kita mengetahui ada 3 aspek dalam tujuan pembelajaran, yaitu kompetensi, konten, dan variasi. Ini sangat penting untuk kita dapat mengetahui tujuan pembelajaran kita itu sendiri. Mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Apabila ada ibu atau bapak yang ingin menambahkan atau bisa didiskusikan dalam forum ini. Ayo, apakah ada ibu dan pak? Adakah yang bisa mau? Ya, nanya Bu. Iya, gimana Bu? Kira-kira kalau pelajaran itu kan harus itu berdasarkan keberagaman anak gitu ya. Kalau saya salah, kira-kira kan hasilnya bagaimana kira-kira kita bisa menentukan tujuan itu dengan memperhatikan keberagaman anak-anak gitu, kira-kira Bu, mohon penjelasan. Oh iya, mungkin di dalam satu kelas itu pasti ada yang anak Bu ya, yang anak yang biasa-biasa aja, terus ada anak yang kayaknya rendah gitu kemampuannya yang kemarin kita pelajari. Jadi kita tahu rata-rata kemampuan di dalam kelas itu seperti apa gitu Bu. Jadi nggak bisa disamaratakan setiap kelas. Jadi misalnya pun memang ada yang tinggi, kalau rata-ratanya memang rendah ya kita bikin aja memang tujuannya cuma seperti itu gitu loh Bu. Gimana Bu? Menurut Bu Mahlina? Atau Iya. Saya jadi menunggu kita jawabannya aja bagaimana. ya? Nova. Ya. Ada Pak Joni sudah bergabung. Ayo Pak Joni, inbernya. Ibu Mutiara. Iya, gimana Bu? Halo. Halo, iya. Ya, saya mau bertanya sedikit masalah yang tadi. Masalah yang tadi tujuan pembelajaran itu kan. Iya Bu. Iya. Seperti apa sih Bu untuk yang profil pelajar Pancasila ini? Kan di situ berpikir kreatif ya Bu ya. Jadi diharapkan siswa itu mampu menyelesaikan sebuah masalah tertentu gitu. Jadi mereka tidak terpaku hanya yang ada di dalam buku, tapi mereka bisa mencari solusi dan berbagai buku yang lain gitu. Nggak cuma satu, misalnya cuma ada di dalam buku yang sekolah bagikan gitu, tapi mereka bisa mencari informasi yang lain. Jadi itu nyari informasi yang lain gitu loh Bu. Gitu sih. Apa Mas ada tambahan? Iya, siap. Atau sudah?